Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa membuka kemungkinan soal adanya usulan penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi jika harga minyak dunia terus melonjak dan APBN tak sanggup lagi menanggungnya. Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah menghitung jika harga minyak rata-rata menyentuh $92 Amerika per barel, maka defisit anggaran berpotensi meningkat signifikan mencapai 3,6 hingga 3,7% dari PDB. Untuk mengantisipasi pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi, misalnya dengan melakukan penyesuaian APBN dengan memangkas anggaran yang tak esensial. Penghematan tersebut dapat dilakukan untuk sejumlah pos, misalnya program makan bergizi gratis ataupun anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun jika tekanan terhadap APBN sudah terlalu besar, maka Purbaya tak menutup kemungkinan untuk membagi beban tersebut dengan masyarakat yang berarti ada potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi yang jelas kita udah eksersis sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Ada kemungkinan ada anggaran yang ingin diajukan adalah yang nggak terlalu penting, tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan motong MBG, enggak, tapi ini kan potensi mana yang dipotong. Misalnya lagi PU, ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa macam-macam program yang mereka punya. Sejak serangan AS Israel pada 28 Februari lalu disusul ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent ini terpantau terus naik. Pada penutupan perdagangan 2 Maret, harga minyak melonjak ke $77,74 AS per barel. Harga minyak mentah Brent melampaui angka psikologis pada 3 Maret tembus $81,40 per barel dan menyentuh $85,41 AS pada 5 Maret. Kenaikan harga minyak kian tak terbendung menembus level $92,69 per barel pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Sementara kenaikan juga terjadi pada minyak mentah WTI. Pada penutupan perdagangan awal pekan, harga berada di level $71 per barel. Harga terus naik hingga menyentuh $74 per barel pada 3 dan 4 Maret. Kenaikan harga makin meroket pada 5 dan 6 Maret, masing-masing ditutup di harga $81 dan $90,90 AS per barel. Sementara itu, Saudara, sejumlah ekonom bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jakarta untuk membahas dampak dari konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia. Dalam diskusi ini dibahas pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Pertemuan antara sejumlah ekonom dan Yusuf Kala ini membahas berbagai tantangan ekonomi nasional termasuk dampak dari konflik global yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Yusuf Kala menyebut kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh faktor global, warisan kebijakan masa lalu, serta kebijakan pemerintah saat ini. Namun menurutnya, pemerintah tetap perlu menentukan prioritas pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, JK juga menekankan pemerintah sebaiknya memprioritaskan program yang produktif untuk memperbaiki hidup masyarakat. Tapi intinya sederhana. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja.
Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, embek itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Kita bahas soal dampak perang Timur Tengah ke ekonomi dalam negeri. Untuk menyelamatkan APBN, mana yang lebih realistis, mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG? Kita bahas bersama ekonom Indef Abra Talatov. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Abra, kemarin kan pemerintah menyinggung soal menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia terus naik. Apakah menurut Anda menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, Mas Ian, tentu dinamika mengenai harga BBM ini sangat ditentukan dengan faktor beberapa variabel ya, misalnya dengan kenaikan harga minyak mentah, kemudian nilai tukar rupiah, dan juga bahkan kuota dari BBM subsidi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang perkembangannya, eskalasi perang di Timur Tengah ini sudah masuk ke pekan kedua. Ini harga minyak mentah di pagi hari ini, Mas, saya cek sudah $109 per barrel untuk jenis Oke. Brent. Artinya sudah ada kenaikan sekitar 55% dibandingkan asumsi APBN kita. APBN kita tahun ini $70 dolar per barrel, sekarang 109, artinya ada selisih 55%. Jadi memang Hmm. sudah sangat berat, dan ini sejalan juga dengan statement dari Pak Purbaya minggu lalu menyatakan bahwa ketika harga minyak mentah ACP ini $92 saja, ya APBN kita di tahun ini kemungkinan besar akan bisa jebol sampai 3,6% terhadap PDB dengan tanpa melakukan apapun. Nah, pertanyaannya kan Hmm. kondisi real ya sekarang sudah di atas $100. Kalau kita menggunakan skenario terburuk sampai akhir tahun nanti di atas $100, artinya APBN kita sudah pasti dipastikan akan jebol. Nah, pilihannya adalah apakah memang pemerintah akan melakukan kenaikan harga BBM atau ada opsi lain. Hmm. Nah, ini yang saya pikir juga memang harus ditimbang masak-masak oleh pemerintah. Kalau menurut saya memang belajar dari pengalaman pemerintahan di era Pak SBY kemudian Pak Jokowi memang tidak bisa dielakkan. Harga BBM itu pada akhirnya akan dilakukan penyesuaian harga karena memang ada faktor kenaikan harga minyak mentah. Misalnya Hmm. saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengalaman di tahun 2005 ketika itu di era Pak SBY yang pertama, harga BBM subsidi ya waktu itu dinaikkan, bahkan yang pertama itu 32% ya kenaikan harganya, kemudian yang dikenaikan yang kedua itu sampai 87%. Karena memang ada selisih antara asumsi ICP di tahun 2005 dengan realisasi tahun 2005 sampai 125%. Dan tahun 2008 juga begitu, Pak SBY melakukan kenaikan harga BBM Hmm. subsidi sampai 33%. Begitupun juga di era Pak Jokowi di tahun 2014 dan di tahun 2022 melakukan kenaikan harga sampai 30%. Nah, memang tidak dari sejarah yang ada ya dari pengalaman kita sebelumnya tidak bisa dihindari dilakukannya penyesuaian kenaikan harga BBM. Tetapi kan ada hal yang membedakan, Mas, di tahun-tahun Hmm. sebelumnya. Ya, itu memang tentunya di samping pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM juga melakukan beberapa program yang untuk bisa menahan atau membantu daya beli masyarakat. Ya, misalkan dengan bantuan BLT, kemudian subsidi transportasi, dan kemudian juga operasi pasar untuk melakukan stabilisasi harga komoditas pangan khususnya. Itu menjadi instrumen pelengkap supaya daya beli masyarakat tidak terlalu jatuh. Itu pun Hmm. meskipun Hmm. sudah dilakukan, tetap terjadi kenaikan tingkat kemiskinan. Jadi memang Oke. akan ada implikasi-implikasi sosial berikutnya ketika harga BBM dilakukan penyesuaian harga. Oke, apa saja implikasinya tadi, Mas Abra, jika betul-betul terpaksa begitu dilakukan kenaikan ataupun menaikkan harga BBM bersubsidi, apa saja efek dominonya? Iya, yang pertama tentu ketika harga BBM ini dinaikkan, efek yang langsung bisa dirasakan adalah tingkat inflasi kita akan bisa langsung melonjak. Pengalaman tahun 2022 misalnya, inflasi kita waktu itu sampai akhir tahun itu di atas 5%. Nah, kemudian di
tahun-tahun sebelumnya di tahun 2014 inflasi sampai 8,3%. Yang paling besar memang inflasi di era Pak SBY tahun 2005 itu inflasi sampai 17%, double digit. Memang itu yang pengalaman pahit yang paling kita ingat, inflasi yang sangat tinggi dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan Indonesia dari 15,7% menjadi 17,7%. Pukulan telak lah untuk ekonomi kita. Kemudian ketika inflasi ini melonjak tinggi, tentunya ini juga berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini ya menjadi andalan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya, ekses berikutnya adalah target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini 5,4%, kemungkinan besar juga akan meleset Mhm, karena tadi mhm, konsumsi masyarakat yang akan melandai. Dan efek berikutnya yang memang dikhawatirkan ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa tumbuh sesuai dengan target, ada resiko terjadinya shortfall penerimaan perpajakan. Nah, artinya kan tadi di sisi mhm, lain mhm. kita ingin mengurangi belanja agar tidak defisitnya tidak jebol, tetapi nanti punya implikasi dari sisi penerimaan, ada kemungkinan penerimaan pajak kita tidak mencapai target. Sehingga ya pada akhirnya secara net nanti defisit fiskal kita juga bisa mengalami tekanan. Memang ini harus cermat betul mempertimbangkan antara sisi belanja dan juga implikasi terhadap sisi penerimaan negara. Mhm, mhm. Nah, oleh karena itu memang ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah, yaitu melakukan efisiensi belanja non esensial, ya, termasuk juga menyisir kembali belanja di masing-masing kementerian lembaga mana yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pemangkasan di tahun ini. Kemudian yang kedua juga selain efisiensi, realokasi anggaran. Nah, Mhm. Pak Purbaya kan sudah menyampaikan wacana juga jika memang APBN kita betul-betul tidak mampu lagi menahan adanya shock ya terhadap gejolak harga minyak mentah dunia, kemungkinan belanja MBG dan juga program-program strategis lain Mhm. di era Pak Prabowo ini bisa saja ya dilakukan realokasi, pemangkasan sekaligus realokasi untuk tambahan belanja subsidi dan kompensasi. Jadi meskipun sudah ada sinyalemen bahwa sepertinya masyarakat akan turut menanggung kan bahasanya Mhm. Pak Purbaya akan sharing kan terhadap masyarakat ya sharingnya juga jangan sampai terlalu berat. Jadi juga ada limitasi sharing yang harus dibebankan ke masyarakat. Sisanya memang sebisa mungkin Oke, negara harus bisa mengabsorb ataupun menanggung dari lonjakan harga minyak tadi. oke, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini, terutama terkait efisiensi, juga ada pemangkasan dan juga realokasi. Dan pertanyaannya kemudian, mana yang lebih realistis, mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG? Namun jangan dijawab dulu, Mas Abra, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Mas Abra, menurut Anda mana yang lebih realistis, mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia? Ya, Mas, saya melihat bahwa ini sepertinya akan ada tahapan-tahapan penyesuaian kebijakan ya, Mas. Yang pertama memang pemerintah tentu perlu melihat dari sisi pos belanja yang lain, ya termasuk dalam hal ini adalah MBG untuk dilakukan realokasi tambahan subsidi dan kompensasi energi. Karena memang dari pos belanja-belanja yang lain yang paling memungkinkan di pangkas ataupun direalokasi adalah dari belanja MBG dan juga termasuk belanja barang dari kementerian lembaga yang lain. Yang Mhm, kedua, ketika nanti dimungkinkan dari anggaran sekitar 335 triliun tahun ini untuk MBG, misalnya dilakukan realokasi 10%, 20% secara bertahap ya untuk menambah alokasi subsidi energi. Kemudian nanti pada akhirnya harga minyak mentah masih akan terus meningkat ya di atas $120 misalnya. Itu nanti baru opsi yang kedua yaitu dengan melakukan penyesuaian harga. Jadi saya melihat penyesuaian harga BBM itu menjadi langkah terakhir, Mas. mhm, Langkah yang mhm, paling awal itu dilakukan tadi efisiensi dan realokasi. Yang kedua juga tidak kalah penting adalah melakukan pengendalian distribusi BBM subsidi. Karena tahun ini kan
untuk kuota BBM subsidi jenis Pertalite itu sekitar 29 juta kiloliter, Hmm. kemudian untuk solar 18,6 juta kiloliter, itu kalau misalnya nanti distribusinya tidak mampu dikendalikan dan terjadi pertama shifting dari konsumen BBM non subsidi ke subsidi, kemudian terjadi kebocoran ataupun penimbunan, nah itu juga bisa memunculkan resiko lain. Jadi artinya juga yang hal kedua yang penting adalah pengendalian dan mempercepat ya mekanisme distribusi BBM itu menjadi tertutup ataupun targeted, tidak terbuka lagi seperti sekarang, agar betul-betul masyarakat bawah dan kelas menengah bawah itu yang berhak mengakses BBM subsidi. Hmm. Nah, Hmm. selanjutnya ketika itu sudah dilakukan, baru pemerintah punya opsi untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Jadi betul-betul jangan sampai masyarakat bawah ini terkena pukulan yang berat, Mas, Hmm. dari adanya gejolak kenaikan harga BBM global. Oke, tadi soal realokasi anggaran MBG kan Mas Abra bilang pelan-pelan begitu, biasa 10% terlebih dahulu, kemudian dinaikkan ke 20%. Kalau kita lihat hitung-hitungannya bagaimana sih jika anggaran MBG ini direalokasi lebih detailnya, Mas? Ya, ya sebetulnya kan alokasi belanja subsidi energi tahun ini 210 triliun ya Mas. Hmm. Artinya misalkan dengan alokasi MBG 330 triliun, ya kita bisa hemat 10% misalnya. Itu ada tambahan sekitar 33 triliun. Ya masih belum cukup adanya potensi tambahan subsidi, tapi itu paling tidak bisa menjadi langkah antisipasi pemerintah ketika nanti memang ada urgensi untuk menambah subsidi energi itu dari pos mana saja. Nah, MBG ini menjadi salah satu, saya Hmm. katakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pos yang dimungkinkan ya untuk dilakukannya realokasi. Yang kedua juga ada sebetulnya peluang menggunakan dana SAL, sisa anggaran Hmm. lebih Hmm. pemerintah yang tidak terpakai, yang tahun lalu kan sudah diinjeksi 200 triliun ke sistem perbankan kita oleh Pak Purbaya, dan tahun ini rencananya ada tambahan 100 triliun. Itu juga dana SAL dimungkinkan juga Mas untuk dimanfaatkan untuk menambah subsidi kompensasi energi. Jadi memang pemerintah masih ada ruang juga untuk melakukan otak-atik APBN kita agar Hmm. Hmm. tidak langsung tiba-tiba harga BBM dilakukan penyesuaian. Oke, kalau saya garis bawahi, artinya menurut Anda ini pemerintah harus mulai mengotak-atik skala prioritas belanja begitu ya, agar tidak tekor. Selain MBG juga Menteri Keuangan kemarin menyinggung soal belanja infrastruktur tuh, Mas. Iya, betul. Jadi pertama yang harus dilakukan pemerintah memang melakukan adjustment ulang ya. Bahkan kalau dalam kondisi ini dianggap sudah darurat, sebetulnya ya pemerintah bisa mempertimbangkan untuk melakukan APBN perubahan atau Hmm. revisi APBN seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Bahkan kan di era pandemi COVID-19 di tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang memperbolehkan defisit fiskal kita lebih dari 3% terhadap GDP Hmm. pada 3 tahun ya, dari 2021 sampai 2023. Waktu itu memang kondisinya ada kedaruratan karena adanya pandemi COVID, adanya kebutuhan belanja yang besar, adanya resiko penerimaan pajak yang rendah, sehingga dikeluarkanlah Perpres ataupun Undang-Undang Keuangan Negara tadi. Jadi itu barangkali juga bisa menjadi opsi terakhir Hmm. yang akan disepakati oleh pemerintah dengan DPR, tetapi lagi-lagi itu pun memiliki resiko tersendiri. Ketika pemerintah nanti mengambil opsi melakukan pelebaran defisit ya dengan mengeluarkan Perpres tadi, itu nanti juga investor dan juga lembaga pemerintah akan melihat resikonya Hmm. buat kita. Karena kondisi sekarang saja dengan defisit kita dijaga maksimal 3% terhadap PDB, beberapa lembaga sudah menyoroti mengenai ketahanan fiskal kita. Dilihat dari indikator penerimaan perpajakan kita yang rendah dan juga resiko utang pemerintah yang dikhawatirkan tidak stabil gitu. Nah, oleh Oke. karena itu memang pemerintah harus sangat hati-hati Hmm. sekali Hmm. untuk melakukan manuver fiskal di tahun 2026 ini. Oke, Mas Abra, jika memang langkah efisiensi dan juga realokasi ini diambil begitu, langkah awalnya tuh harus dimulai dari mana dulu? Apakah dari evaluasi program dan juga spending review agar anggaran ini fokus pada program dengan dampak ekonomi besar dan juga mendorong produktivitas begitu? Iya, betul. Jadi saya melihat bahwa pemerintah perlu kembali melakukan presiden ya memanggil seluruh menteri-menteri untuk bisa mengidentifikasi lagi belanja belanja mana di masing-masing kementerian lembaga yang dimungkinkan untuk ditunda. Ya,
ataupun dibatalkan di anggaran tahun ini. Nah, jadi masing-masing kementerian lembaga dulu tuh melakukan usulan adanya efisiensi. Nah, kemudian di sisi lain yang menjadi kewenangan presiden, misalnya dalam program MBG itu ditetapkan kira-kira ada skenario penghematan ataupun realokasi berapa persen, 10% kah, bahkan sampai 50%. Dan ketika terjadi realokasi belanja MBG tadi kan artinya ada konsekuensi, target tidak akan tercapai sesuai dengan yang disasar pemerintah di tahun ini. Jadi baik itu jumlah penerimanya maupun target jumlah SPPG-nya itu. Yang kemudian yang kedua juga eh, barangkali juga pemerintah bisa mulai melakukan review bahwa untuk MBG ini memang diprioritaskan untuk siswa yang tidak mampu, paling tidak di desil 1 sampai desil 6 gitu, dari keluarga yang tidak mampu ataupun kelas menengah bawah. Jadi tidak dipukul rata untuk seluruh siswa. Nah, Hmm. kemudian berikutnya ketika sudah dilakukan penyisiran efisiensi belanja kementerian lembaga, ya pemerintah baru melakukan prediksi atau proyeksi ulang mengenai target penerimaan negara, karena kan tadi adanya resiko penerimaan pajak yang juga akan terpukul. Jadi dua, dari sisi belanja dan dari sisi proyeksi ulang terhadap penerimaan negara. Nah, baru dari Hmm. situ kita kelihatan defisitnya kira-kira apakah masih akan berpotensi tembus 3% terhadap PDB atau masih di bawah 3%. Nah, baru opsi terakhir, worst scenario, ketika harga minyak mentah betul-betul tidak bisa dikendalikan, bahkan tembus lebih dari $150 per barrel. Nah, kira-kira apa langkah yang lain yang akan dilakukan pemerintah? Tadi, ketika sudah dilakukan hal-hal penghematan dan relokasi, ternyata masih tidak cukup, maka barangkali ya tadi mengeluarkan Perpres ataupun Undang-Undang Keuangan Negara yang memperbolehkan defisit lebih dari 3% sampai level tertentu, misalnya 4 atau 5%, dengan adanya kesepakatan politik antara eksekutif Hmm. dengan Oke. parlemen, itu bisa dilakukan sebagai jalan terakhir, Hmm, Mas. hmm, hmm. Jadi melebarkan defisit ini menjadi worst scenario, tapi ada bisa digarisbawahi terkait skala prioritas begitu ya. Melihat dulu KL begitu, kementerian dan juga lembaga melihat belanja yang bisa ditunda atau juga dibatalkan, dan juga review MBG yang memungkinkan bagi prioritas siswa yang miskin begitu. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatov atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Yan.